وأزواجه وذريته وقرابته وآل بيته أجمعين وإلى المسلمين الكتاب ومكاتب الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع حملة القرآن العظيم وجميع القراء المخلصين وجميع المفسرين وجميع تلاميذنا ولمنفعة وبركات هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة وللشفاعة هذه القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayat berapa tadi? 128 ya. Surat Ali Imran ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi ayat ini wa nazala lama kasarot aparoba inatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini istilahnya tuh walaupun beliau itu nabi, baginda nabi itu, tapi namanya beliau cuma mempunyai sifat basyariah atau sifat kemanusiaan. Jadi ketika perang Uhud yang diceritakan di ayat depan kemarin, saking ibaratnya bala tentaranya itu ada yang tidak nurut, maka yang pemanah tadi tidak nurut, maka gigi baginda Nabi itu sampai bagian yang atas itu ada yang pecah. Wasajja wajuhu, dan juga berlumuran darah apa wajuhu, wajahnya baginda Nabi yauma ahadin, di hari Ahad. Lalu beliau bersabda, kaifa yuflahu qaumun khalabu wajha nabiyihim bidan. Bagaimana orang yang menyakiti nabinya kok bisa bahagia, sedangkan nabinya sampai wajahnya berdarah-darah karena diperangi oleh kaumnya tadi. Maka turunlah ayat ini, istilah jengkel lah kan gitu. Kalian itu kaumku, umatku, masyarakatku, umpama kan, lah diurusi elok-elok malah kalian musuhin aku, kan gitu. Ibaratnya agak jengkel lah. Nah cuman dikarenakan Nabi itu jengkel sama kaumnya tadi, ya artinya itu agak merutuk lah kan gitu. Maka turunlah ayat, laisa laka, tidak ada bagimu minal amri dari perkara-perkara yang ditakdirkan Allah, apa syai'un, sesuatu. Artinya itu siapapun itu tetap mengikuti takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu tidak bisa menguasai baik dirinya sendiri, apalagi ke orang lain. Jadi jangan pernah kita mengharapkan orang lain itu sama dengan kita atau nurut dengan kita, baik itu dalam masalah ibadah agama, apalagi kok masalah dunia. Engkau pepak pangat tukang nukang, kepengen koncone koyo di EKB nukang kabeh. Ya ndak bisa. Kayak Mbak Min tukang terbas, berharap kawannya tukang terbas kabeh, ndak bisa. Nah, perkara agama pun sedemikian. Orang nak seperti kita harus pade, harus rekep ke masjid, harus qobliyah, ba'diyah, harus begini, ya tidak bisa, karena semuanya sudah mempunyai ukurannya masing-masing. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, bahwa di Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi bahwa dia tidak akan bisa menguasai apapun itu, karena perkara itu perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil amru, balik adapun segala perkara itu lillahi, kepunyaannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka perintahnya dari Allah fasbir, maka bersabarlah engkau. Jadi disuruh sabar baik kan gitu. Sama kita umpama bermasyarakat di masyarakat, yuk kita jangan kok istilahnya itu terus memaksakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita programkan, walaupun toh itu baik. Itu tidak bisa kita istilahnya itu memaksa atau mengharapkan semua masyarakat kita itu mengikuti apa yang kita programkan atau yang kita arahkan. Itu seperti itu. Jangan sampai nanti orang lain atau masyarakat kita tidak mau nurut sama kita, terus kita merajuk, tidak mau, ya jangan begitu. Karena laisa laka minal amri syai'un. Jadi perkara-perkara yang seperti itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok perintahnya kita berbuat baik, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Andaikan macam Pak Mukhlis sijaknya imam di sana, umatnya tidak nurut, dibagi tahu ibaratnya hal-hal yang baik kok tidak nurut, malah mereka minta ini minta itu, ngatur ini ngatur itu, ya sudah diturutin baik selagi itu tidak jatuh di masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terkenal itu doanya Imam Hanafi, ya kan, Allahumma ingdokot qulubuhum fa'ausi qulubina ala dhammihim. Ya Allah, andaikan masyarakat saya tidak bisa memahami saya, maka luaskanlah dada saya untuk bisa memahami mereka. Itu yang dicontohkan oleh Imam Hanafi. Au bimakna ila, bimakna ila itu ya, ila anna gitu. Jadi au di situ kepada jika gitu. Kepada jika yatuba alaihim, memberi tobat siapa Allah alaihim kepada mereka bil islami dengan Islam. Jadi yang memberi taubat, walaupun itu orang kita senangi, kita bimbing, tapi masalah mau tobat dan tidak, mau baik dan tidak, itu urusannya dia sendiri atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima tobatnya atau tidak, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yu'adzibahum, atau menyiksa siapa Allahum kepada mereka, nak disiksa, nak dikasih tobat, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kok kita ngomong sama orang, kau perbuatan kok begitu, nanti tidak diampuni Allah, kau kapok kau. Nah, nyatut-nyatut Allah yang seperti itu jangan, ya, karena itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengampuni yakfiru liman yasha wa yu'adzib may yasha. Jadi wilayah mengampuni, menghukum, menerima tobat dan tidak, menerima dan tidak, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa yang disyariatkan Nabi itulah yang dikerjakan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka kaum-kaum yang menentangmu itu dolimuna, kaum-kaum yang dolim bil kufri, dengan kekufuran mereka. Bahkan kalau dalam hikayat atau riwayatnya kita tahu sendiri, yaitu pamannya Nabi yang beliau sangat cintai, membela beliau dari mulai tegaknya Islam sampai ibaratnya beliau mau Isra Mi'raj, itu meninggal dalam keadaan belum beriman kepada baginda Nabi, yaitu Abdul Muthalib, ya, itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Walillahi, dan itu hanya punyanya Allah. Nah, ini diingat-ingat nih. Hanya punyanya Allah. Apa segala sesuatu fis samawati, yang ada di langit, wama, dan segala sesuatu apapun itu fil ardi, yang ada di bumi. Andaikan kita punya itu cuma ngaku-ngaku, istriku, anakku, ya, atau pangkatku,
ilmuku, dan lain sebagainya, muridku, umpama yang punya murid, ya kan. Kita cuman ngaku-ngaku, cuman atas nama, itu namanya rizki yang dimilikan atas nama. Kalau masih di atas namakan kita, ya ke kita. Kalau tidak, walaupun sekejap mata, ya akan hilang. Mulkan, baik itu pangkat, kedudukan, atau kerajaan, wa khalqan, dan juga makhluk, sebagai makhluk, wa abidan, dan juga sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya umpama pun kita beramal banyak, amal hakikatnya adalah punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama Bang Edi sodako 1 juta atau bangun masjid sampai jadi. Nah, tapi kan yang usaha saya sendiri, Pak. Nah, Bang Edi usaha tadi pakai mulut, pakai tangan, pakai kaki, pakai pikiran. Yang ngasih itu siapa? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng kowe iso ngono ngaku-ngaku. Nah, itu. Jadi semuanya hakikatnya itu adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman dipinjemi hak pakai selagi Allah masih mengizinkan, dimilikkan kepada kita, apapun itu, termasuklah istri, ya kan, walaupun kita sayang, kalau masih dimilikkan kita, iyalah. Kalau udah mudah wae, agak malam tiba-tiba pergi bawa orang, nah, macam itu. Nah, karena semuanya itu adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang ngelus-ngelus nemen, kata Pak Lupi tadi. Udah jadi istiqomah kalau macam itu, ya. Aduh. Kalau Alif rahimahullah, itu bukan istiqomah, Pak, istriqomah. Nah, itu istriqomah, itu bukan istiqomah. Yaghfiru, mengampuni siapa Allah, liman, bagi siapapun itu, yasha'u, yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maghfirata, kepada ampunan, lahu, kepada orang tersebut. Jadi walaupun ibaratnya menurut kita orang itu bejatnya minta ampun, kurang ajarnya minta ampun, nakalnya minta ampun, maksiatnya minta ampun, ya kan. Cuman mungkin, ya kan, karena Allah tuh yang berkehendak, nah mau memberikan contoh kepada kita bahwa Allah tuh maha kuasa. Nah, sehari sebelum mati lu tobat, nah itu kan, tiba-tiba elok lah. Nah, sholatnya Pak Lupi kalah gara-gara ada yang tobat baru-baru itu. Nah, iya, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo Pak Mukhlis yang imam lo kalah. Kanti yang baru tobat itu qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat wudhu, wes macam-macam lah pokoknya, ya kan. Lah yang Pak Mukhlis tadi wong imam sudah lama kan santai we, ya kan. Qobliyah sudah kok, ya Allah. Lah ya tobat baru itu, wes pokoknya ngalah-ngalahin kita. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang asalnya enggak macam mana itu kuat, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, lengkap pokoknya. Nah itu. Ke masjid belum apa-apa, wes sudah datang duluan. Itu karena makfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dulu entah macam mana lah pokoknya. Perasaan kita, orang kok ada yang macam itu, entah neraka keberapa, dulu padahal begitu kita pikirannya. Tapi ya dengan ayat ini kita akan sadar bahwa Allah lah yang mempunyai hak ampunan kepada siapapun itu yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu, dan menyiksa siapa Allah, man, siapapun itu, yasya'u, yang berkehendak siapa Allah. Ai ta'dzibihi, artinya menyiksa siapa Allah kepada orang tersebut. Mungkin dari kecil kita tengok eloknya minta ampun, ya kan. Tapi mungkin dikarenakan Allah ingin buat contoh beliau itu mungkin untuk hal ayat ini, nah tiba-tiba entah macam mana ngedon berbuat yang tidak baik, akhirnya sampai akhir hayatnya. Itu walaupun ya umumnya tidak begitu. Umumnya kalau baik ya mudah-mudahan dituntun oleh Allah ke hal yang baik. Nah, ya begitu umumnya. Ini artinya tuh hukum tidak umum gitu loh. Hukum tidak umum, tapi kita jangan tidak percaya atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha mengampuni dan maha
menyiksa siapapun itu yang Allah kehendaki. Wallahu, dan adapun Allah itu ghafurun, zat yang maha banyak pengampunannya, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya Allah, rahimun, juga zat yang menyayangi, bi ahli taatihi, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat-ingatlah orang-orang, amanu yang pada beriman. Siapa? Alladzina, la ta'kulu, jangan pada makan, siapa kalian semua, ar-riba, kepada barang-barang riba yang kalian makannya tadi, adhafan, berlipat ganda, mudha'afatan, yang berlipat-lipat ganda. Yes, kita tahu zaman sekarang Pak Lupi ya, tidak ada orang tuh yang selamat dari riba, itu tidak bisa kita pungkiri. Lah pakailah ayat ini Pak Lupi. Nah, ya namanya sekarang sistemnya begitu. Yang penting jangan ibaratnya tuh terus macam mana ya, rakus dengan riba. Ya sebatas keperluannya wae gitu, ya kan? Ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita tuh seperti keperluannya wae. Jangan kita ngato-ngato kanti kita Pak Lupi ya, ndak boleh. Kita jangan sok suci. Ayat lainnya mengatakan wala tuzakku anfusakum, kalian jangan sok suci. Innallaha ya'lamu bimanit taqo, Allah yang paling tahu siapapun itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau zaman akhir itu memang sudah dinas bahwasanya makanan-makanan atau apapun rezeki itu tetap mukholatatun, atau bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita disunahkan sedekah, diwajibkan zakat, itu untuk mensucikan harta kita. Karena salah satu ibaratnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, akhir zaman itu sesuatu yang halal murni itu tinggal satu, yaitu tetesan air hujan yang langsung masuk ke mulut kita. Itu pun kata beliau di situ, andaikan kok kita pakai pakaian itu sudah meragukan, karena pakaian tadi entah sudah mukholatoh juga, sudah bercampur benangnya entah dari Israel, entah dari mana, ya kan, atau apanya itu entah dari Amerika, entah dari mana. Mereka dapat itu kan ya untuk memusuhi orang Islam, ya kurang lebih begitulah. Jadi kalau halal murni di zaman akhir itu tinggal tetesan air hujan. Jadi apa namanya, Bang Edi, kalau hujan tuh udah blejet terus mangap, nah itu yang halal murni, tinggal itu lagi ya, datik yang lainnya. Qolal mu'alif rahimahullah, di alfin, dengan melipat gandakan daripada keribaan tersebut, waduniha, ataupun kurang dari ribuan lipat ganda. Di angtazi itu gambarnya jika menambahkan siapa kalian semua, fil mali, di dalam harta, ingdal hululi, ketika waktunya. Ini yang dibahas ini masalah hutang ya. Hululil ajli, ketika waktunya penagihan. Waktu akhirut tolibu, dan mengakhirnya untuk penagihan. Ini tentang hutang yang istilahnya itu dianai itu loh, dibungai. Nah, itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pokoknya macam mana caranya, ya kan? Pakai cara kita masing-masing untuk meminimalisir atau sesedikit mungkin dalam kita menggunakan hal-hal yang ada hubungannya dengan riba. Ini ada keringanan di ayat ini ya. Kalau ayat yang kemarin itu agak ngeri. Ya takhobbatuhu syaitonu minal masyi. Nah, kalau ayat kemarin kan ngeri itu. Nah, seperti setan berjalan dan lagi mumet atau pening atau lagi mabuk. Sedangkan orang mabuk, orang biasa mabuk, kejungkel-jungkel,
apalagi itu setan pening lagi mabuk. Kan macam itu kemarin karo memakan riba. Nah, ayat ini agak ada keringanan Pak Lupi ya. Ya agak-agak macam mana istilahnya, seminimal mungkin atau meminimalisir apapun caranya, bagaimanapun ya caranya yang kita bisa. Itu seperti itu ya. Dan tidak boleh ngato-ngato nanti. Kaget pedio udah cuman sedikit urusan dengan riba terus ngato-ngato kanti. Woi, kamu tuh makan riba kayak setan pening, lagi mabuk pula. Nah, tidak boleh begitu. Urusannya sendiri kita ngaji itu untuk kita, untuk supaya kita belajar menjadi lebih baik, bukan untuk orang lain supaya lebih baik. Nah, itu terbalik ya, menempatkan hukum. Wattaqullaha wattaqu, dan pada takutlah kalian semua Allah kepada Allah, bitarkihi, dengan meninggalkan riba semampu kita ya. La'allakum, supaya ada siapa kalian semua ada itu tuflihuna, pada bejo apa ya? Beruntung. Tafuzuna artinya sukses atau beruntung. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqu, dan pada takutlah kalian semua annaro, kepada neraka, allati, yaitu neraka uiddat, yang disiapkan apa neraka tadi, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua dianggap Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun kadarnya ya, sehingga kita tidak selama-lamanya di neraka. Syukur-syukur tidak masuk Pak Lupi ya. Besok kalau Pak Lupi tidak masuk, omongin saya loh, Pak aku tidak masuk, ayo serempak gitu, tarik Pak ya. Ing tu'adzibu, yo lainnya ya begitu. Ing tu'adzibu biha, jika menyiksa siapa Allah dia dengan neraka. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa atiu, dan pada taatlah kalian semua, taat Allah kepada Allah, war rasulah, dan kepada utusan, la'allakum, supaya ada siapa kalian semua itu turhamuna, pada disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, diwawin dengan huruf wawu, waduniha, dan selain huruf wawu. Sari'u artinya wabadaru, artinya itu cepat-cepat atau bersegera, ila magfiratin, kepada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ila magfiratin kalau di tafsir Sawi, ila asbabiha, artinya kepada sebabnya supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fitoati, di dalam taat, wal bu'di, dan juga menjauhi anil ma'asi, dari kemaksiatan. Kalau ingin mengerjakan kebaikan itu bersegera atau cepat. Makanya dalam riwayat itu termasuk salah satu kita itu boleh kesusu, buru-buru, bukan kesusu maksudnya Pak Lupi loh ya. Kalau kesusu maksudnya Pak Lupi itu beda, katanya empuk itu ya, bukan itu maksudnya buru-buru. Nah, buru-buru dalam melaksanakan taat, akan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mau tobat, itu boleh buru-buru, boleh segera mungkin, jangan ditunda-tunda maksudnya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi kita disuruh cepat-cepat atau bersegera ila magfiratin, kepada ampunan atau jalan menuju ampunan atau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua, wa jannatin, dan supaya menuju surga, arduha, yang ada pun, artinya jalan menuju yang menyebabkan kita masuk surga, untuk segera ngaji ke masjid, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Nah itu usahakan sesegera mungkin, jangan besok kalau umurku sudah begini, kalau aku sudah begini, nah, tidak ada anjurannya yang begitu. Pengen ada, bisa, kerjakan cepat. Nah itu begitu ya, jangan ditunda.
Arduha yang ada pun luasnya langit, luasnya surga tadi as-samawatu itu seluas langit, wal ardu dan juga bumi, ayat ka ardihima. Artinya seperti luasnya langit dan bumi. Lawasolat jika kok ditempukkan atau didapukkan apa ihdahuma salah satu dari langit dan bumi bil ukhra dengan yang lain. Wal ardu dan juga bumi apa itu? As-sab'atu. Ada titiknya? Enggak. As-sa'atu oh yang luas ya. Sa'atun luas ya. Wal ardu dan juga bumi as-sa'atu yang luas. Uiddat yang disediakan apa? Surga yang seluas langit dan bumi tadi lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau di dalam tafsir Sawi itu yang maksudnya luasnya surga diibaratkan langit dan bumi tadi itu adalah ibaratnya itu hakikian. Nah, ibaratnya itu untuk gambaran bukan aslinya gitu begitu. Karena kalau luasnya surga itu diterangkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak sebanding dengan langit dan bumi. Kalau kita dengar kisahnya ya kan, malaikat Jibril berkeliling-keliling 1000 tahun di surganya Abu Bakar baru di emperannya atau baru sepertiga daripada surganya Abu Bakar, apalagi kok seluruh umat atau seluruh manusia atau surganya Nabi. Allah itu bi amali taati dengan amal taat, menyediakan siapa Allah bi amali taati dengan amal orang-orang yang bertaat, wa tarkul ma'asi dan meninggalkan kemaksiatan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu ciri orang bertakwa yaitu rupanya alladzina orang-orang yunfikuna yang pada menggunakan siapa orang-orang tadi fitoati di dalam taatillahi di dalam taat kepada Allah, fisarroi di dalam keadaan lapang, wadoroi dan juga keadaan sempit. Al yusro artinya keadaan mudah, lagi di duit yo sodako, wal usri dan juga ketika keadaan sempit, lagi sempit, duit dikit ya sodako. Wal kadhiminal ghaidha dan orang-orang yang menahan. Di mana ya apa situ Pak? Apa mau dari mana itu? Nal ghaidha baik di waktu lapang maupun di waktu sempit yang dapat menahan amarah. Menahan orang-orang yang bisa menahan al-ghaidha kepada amarah. Al-kafina artinya orang yang mampu mencukupi an imdodihi dari membendung daripada ghaid atau kemarahan, ma'al qudrati beserta kemampuannya, wal afina dan orang-orang yang mau memaafkan anin nasi dari para manusia biman kepada orang-orang dolamahum yang menganiaya atau menyakiti siapa orang tersebut kepada mereka. At-tarikina artinya mengampuni atau meninggalkan uqubatihim kepada menyiksa atau membalas mereka. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita maafkan. Itu salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi menggunakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan emosinya atau kemarahannya. Yang ketiga, memaafkan para manusia atau orang lain yang berbuat baik dengan tidak baik kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu dan adapun Allah itu yuhibbu mencintai siapa Allah al-muhsinina kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bihadil af'ali dengan inilah pekerjaan ayusa yusibu artinya memberi pahala siapa Allah kepada orang-orang yang sedemikian. Pokoknya intinya pesan terakhirnya yaitu latihan niat yang baik, berbuat
yang baik. Apapun itu asal kita berniat yang baik, istilahnya berbuat yang baik, perbuatan yang baik itu nanti akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Shadaqallahul adzim. Walladzina idza fa'alu fahisha.